Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar materi fikih. Kita akan belajar materi fikih kelas 4. Materinya yakni tentang khitan atau sunat ya. Nah, tolong disiapkan buku catatannya. Materi-materi yang Ustadz sampaikan nanti bisa dicatat di buku catatan ya. Namun sebelumnya marilah kita berdoa, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan anak-anak mudah untuk memahaminya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Amin. Baik, selanjutnya apa yang akan kalian pelajari? Jadi, setelah mempelajari bab ini, nanti kalian akan mampu satu, menghayati nilai-nilai dari ketentuan khitan. Yang kedua, menunjukkan perilaku bersih dan berani sebagai implementasi dari mempelajari ketentuan khitan. Yang ketiga, memahami ketentuan khitan. Dan yang keempat, mengomunikasikan pengalaman melaksanakan khitan. Baik anak-anak, pengertian khitan. Apa sih makna atau arti dari khitan tersebut? Nah, di sini nanti kita akan pelajari bersama. Anak-anak, khitan itu berasal dari bahasa Arab ya. Berasal dari bahasa Arab yang asal katanya khotana. Khotana yang berarti memotong. Nah, kalau secara istilah berarti khitan ialah memotong kulup atau kulit bagian ujung alat, bukan alat-alat ya, itu salah, alat kelamin anak laki-laki ya. Sekali lagi, memotong kulup atau kulit bagian ujung alat kelamin anak laki-laki. Jadi dipotong yang kulupnya, yang kulit ujungnya itu saja, sedikit ya. Kenapa? Biar bersih ya, biar tidak ketika kita mau istinja atau membersihkan kotoran mudah. Nah, tujuan khitan apa anak-anak? Tujuan khitan salah satunya adalah agar kemaluan bagian dalam atau yang disebut dengan kasyafa itu tidak lagi tertutup oleh kulup, sehingga yang nanti menutup kemungkinan adanya najis jika tertutup ya, atau kotoran di dalam kulup. Maka jika kita sudah khitan anak-anak, ketika setelah buang air kecil atau kencing, atau itu nanti untuk istinjaknya atau membersihkannya mudah. Tetapi jika kita belum khitan, itu justru nanti mungkin yang jelas ya, ada najis atau kotoran-kotoran yang menempel di alat kelamin kita. Makanya Islam menganjurkan umatnya untuk berkhitan, selain untuk kebersihan juga kesehatan. Selain itu anak-anak, khitan itu juga sangat bermanfaat kesehatan kita. Untuk ya, kurang itu, khitan juga sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Nah, orang laki-laki yang tidak khitan, ada mungkin ya orang yang bukan orang muslim, non muslim yang nggak sunat, nggak khitan, itu pasti rentan terhadap penyakit. Kenapa? Karena sisa air kencing yang lama-lama mengendap ini nanti dalam kulup akan menjadi kerak yang sangat keras dan menjadi sumber penyakit. Banyak orang yang terkena penyakit gara-gara ndak sunat, ndak khitan. Nah, oleh karena itu khitan itu ndak sakit kok. Wong nanti ketika kita di dokter anak-anak, itu ada obatnya untuk membuat kita tidak merasakan apa-apa. Apalagi sekarang modern sudah banyak jenisnya. Ada yang laser, ada yang cincin dan sebagainya. Insya Allah semakin canggih, semakin cepat sembuhnya dan tidak sakit ya. Itu khitan. Kemudian selanjutnya, khitan merupakan dari syariat khitan atau perintah khitan ini dimulai pada zaman Nabi Ibrahim anak-anak. Pertama, perintah khitan ini diawali oleh Nabi Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim berumur 80 tahun. Ini menurut hadis Bukhari. Ketika itu Nabi Ibrahim berumur 80 tahun dan diperintah untuk khitan. Selanjutnya perintah khitan ini diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Baik anak-anak,
Selanjutnya, hukum melaksanakan khitan. Apa hukumnya khitan itu? Menurut Imam Syafi'i, mazhab kita, khitan itu hukumnya wajib. Berarti kalau anak-anak nanti sebelum balik ya diharapkan sudah khitan. Kalau tidak khitan nanti terhukum ini mendapat dosa karena wajib. Karena apa? Sholat kita ketika ada najis atau kotoran tentunya tidak akan bisa diterima atau tidak sah. Kemudian khitan merupakan suatu fitrah manusia. Khitan itu fitrahnya manusia. Nah, fitrah itu apa sih? Fitrah itu apa? Fitrah adalah sesuatu yang seharusnya ada pada setiap manusia. Ya, sesuatu yang harusnya ada pada setiap manusia, seperti misalnya memotong kuku. Ini fitrah manusia. Kalau nggak dipotong, kuku lama-lama panjang dan banyak kotorannya. Kemudian memotong kumis, kemudian memotong rambut, ya. Kalau nggak dipotong lama-lama gondrong, jadi banyak kotoran, banyak kutunya. Ini termasuk fitrah yang ada, yang harus. Nah, Rasulullah sendiri mengajarkan kita 5 hal yang termasuk fitrah. Apa saja? Dalam hadis Bukhari Muslim anak-anak ya. 1. Mencukur rambut kemaluan. Yang kedua, khitan, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku. Ini termasuk fitrah manusia. Selanjutnya, seorang muslim yang melaksanakan khitan ini termasuk bukti dia seorang muslim itu ketaatannya kepada Allah dan sunnah Rasulullah. Jadi kalau kita mengaku umatnya Rasulullah, kalau kita beriman kepada Allah, tentunya harus melaksanakan khitan karena ini adalah bukti ketaatan kita akan perintah Allah dan juga sunnah Rasulullah. Kemudian anak-anak, hikmah atau manfaat khitan atau pelajaran apa yang bisa diambil dari khitan. Yang pertama, nah kebalik ya. Yang pertama, hikmah khitan adalah bukti ketaatan kita kepada Allah. Tadi sudah Ustadz jelaskan. Yang kedua, dicintai Allah. Kenapa begitu? Karena Allah itu suka kebersihan, ya. Yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bersih. Makanya ada hadis an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Maka ketika kita melaksanakan khitan, berarti anak-anak atau kita sudah melaksanakan hidup kita terbiasa untuk bersih. Nah, Allah cinta kebersihan. Yang ketiga, pembentukan anak soleh yang bersih dan suci. Jadi dibiasakan sejak kecil anak-anak. Kalau kita sudah khitan, berarti kita berlatih hidup bersih, juga menjaga kesucian. Yang keempat, manfaat khitan adalah mencegah penyakit kelamin, ya. Mencegah penyakit kelamin yang tadi Ustadz jelaskan. Yang kelima, mempermudah menghilangkan kotoran atau najis terutama pada alat kelamin kita ketika kita sudah khitan. Baik anak-anak, itu materi kita pada pagi hari ini. Kemudian anak-anak tolong dibuka LKS-nya ya. Dikerjakan LKS halaman 11. Yang mana? Yang tugas rumah ya. Sebentar ya. Jadi yang dikerjakan adalah LKS halaman 11. Halaman 11 tulis 11 ya. LKS Wiki halaman 11 yang tugas rumah dan latihan nomor 1 sampai 8 ya. LKS halaman nomor 1 sampai 5 ya. Kemudian dan 1 sampai 8 itu dikerjakan di LKS. Jika ada keterangan Ustadz yang mungkin tidak ada butuh jawaban dari soal-soal itu, bisa dibaca ulang buku LKS-nya. Selamat mengerjakan. Mudah-mudahan anak-anak senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.